Hai, jumpa lagi dengan AutoGebet. Liburan sudah selesai dan sudah seminggu ini market sudah open. Nampaknya bursa sudah mulai bergairah. Ada begitu banyak spikes buy. Dan misteri dana asing sudah tidak misteri lagi. Kemudian diwarnai juga minggu ini ada suspensi reksadana yang bikin gempar. Plus akuisisi Pine Hill yang bikin ambrol saham ICBP dan INDF. Seperti apa peta saham minggu ini? Ikuti terus. Next. Baik, mari kita review dulu. Minggu lalu kita membahas saham-saham ini, kita lihat seperti apa posisinya sekarang. Nah, ada beberapa saham itu yang berbalik menjadi distribusi. Nah, ini yang warnanya merah, dan beberapa saham lain itu masih dalam jalur akumulasi, ini yang berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat di sini nanti ada beberapa yang mengejutkan, seperti Jasa Marga itu mendadak dijual besar-besaran. Nanti kita lihat grafiknya, kemudian Bank Mandiri dan BCA juga buat fans belum ada harapan positif di sini. Sementara yang semakin menarik adalah yang di sebelah kanan ini. Bank BRI sudah strong early trend, kemudian juga beberapa saham yang lain bahkan dalam seminggu ini sudah memberikan keuntungan. Salah satu yang istimewa misalnya SCMA di sini sudah 24%, dan paling istimewa ini ada Mayora 41%. Oke, kita lihat sahamnya, garis kuningnya satu persatu. Oke. Inco, nah ini yang kemarin datar-datar saja mendadak dia berbalik distribusi. Sebelumnya juga MNCN nampak akumulasi tapi seminggu ini berbalik jadi distribusi. Nah ini dia Jasa Marga, ini adalah grafik minggu lalu 20 Mei. Saat itu nampak garisnya mendatar, nampak tidak ada akumulasi dan indikasinya markup karena harganya naik. Tapi sekarang kemarin mendadak dia dijual besar-besaran. Ini sangat surprise sekali, langsung kita harus big no. L-SIP nasibnya sama seperti Jasa Marga, mendadak dijual besar-besaran. Bank Mandiri overall trennya masih distribusi. BCA sudah ada sedikit akumulasi tapi belum sebagai early trend. Bank BRI, nah ini yang sudah berubah menjadi early trend. Naiknya juga sudah banyak sekali Bank BRI, 35% semenjak titik terendahnya. Unilever so far masih dalam pola akumulasi, mulai mendatar tapi harganya turun. So ini adalah indikasi pola markdown. Ini menarik untuk jadi opportunity kalau ini masih koreksi dan garis kuning masih datar atau cenderung naik. Nah, kita bisa ikutan entry. Berikutnya MDKA, so far pola overall masih akumulasi. Kemudian Mika, oke, masih akumulasi, garis kuning mulai mendatar, harga sesudah turun kemudian naik, nampaknya ini sudah mulai pola markup. Adaro, polanya masih akumulasi. Dan menariknya kemarin Adaro naiknya banyak. Kemarin saja naiknya 6%. Dan kalau overall sudah dihitung sejak seminggu, dalam seminggu sudah naik 12%. Wika juga akumulasinya masih berlanjut dan sudah naik 13% dalam seminggu. Cepin, akumulasinya semakin meroket. Ini juga naiknya banyak sekali ini harga, dan kalau seminggu ini total sudah naik 23%. Dan ini garis kuning yang paling istimewa di antara yang lain.
dalam seminggu ini semakin melesat, semakin wow. Dan kemarin pun banyak sekali naiknya. Overall secara seminggu SCMA harganya sudah naik 24%. Nah, mari kita bahas Mayora. Sebelumnya agak lama, hampir sebulan yang lalu, ini sudah pernah masuk ke radar dan saat itu polanya sudah akumulasi. Cantik sekali. Wow. Nah, kalau kita lihat sampai sekarang dalam seminggu ini, Mayora terus akumulasi dan naik sih sudah 2,8%. Tapi menariknya kalau kawan-kawan perhatikan ini akumulasinya terus mantap sekali. Walaupun saat pandemi harga Mayora turun dan turun, apa yang terjadi adalah pelaku pasar itu terus mengakumulasi Mayora. Garis kuningnya terus naik. Artinya apa? Ketika kita menyadari di sini sebenarnya sudah early trend, kita bisa saja mencicil. Kita nggak tahu kapan harga Mayora turun paling rendah, kita cicil, turun, kita cicil, turun, kita cicil, sejauh garis kuningnya masih naik. Dan kalau itu kita lakukan, kita sebetulnya masih punya peluang kita bisa dapat sampai 41%. Menarik kan? Baik, sekarang saatnya mari kita lihat apa kata peta saham terkini. Ya, nah ini adalah waktu itu ada misteri di sini. Kenapa bisa ada lonjakan net foreign buy 16 triliun? Sekarang kita lebih kurang sudah dapat konfirmasi yang benar adalah data dari bursa. So, kenaikan dana asing ini adalah real. Ini sangat menarik. Asing sudah masuk. Dan nampak sesudah lebaran, asing juga masih terus masuk. Walaupun jumlahnya masih tiny, tapi masih positif terus. Nah, mari kita lihat bagaimana peta saham semenjak saat itu hari sebelum libur lebaran, kita pilih sampai sekarang. Oke, nah inilah. Mari kita lihat saham-saham ini yang berwarna hijau. Ali Boga kan sudah pernah kita bahas ya, no ya. Wika tadi sudah kita bahas, Cepin SCMA juga sudah, Bank BRI sudah, Adaro sudah, CTRA oke, Akra, Best, BCA tadi sudah kita bahas ya, memang ada akumulasi tapi overall masih jelek. BNLI, WSBP. Nah, yang merah ini sepertinya kita perlu bahas ini sekalian tentang ICBP dan INDF. Coba kalau kita lihat di sini, nah pada periode ini ICBP ini merahnya paling parah. Di mana INDF? Coba kita cari INDF. Nah, INDF ada di sini. Sebentar. INDF di sini, kenapa dia tidak merah? ICBP merah, dia akumulasinya minus, artinya distribusi, sementara di sini INDF masih ada akumulasi 2%. Coba kita sambil lihat juga. Wow, what is this? Ini akumulasinya banyak sekali. Astra Agro Lestari, AALI. Coba kita lihat multi years. Wow, naiknya istimewa sekali, sangat strong. Jadi ketahuan. Wow, ini yang jelas sangat menarik untuk kita ikuti episode berikutnya. CTRA, nampaknya tidak menarik. Coba kita lihat multi years. Sedang distribusi 1 tahun. Mulai naik sih, mulai ada early trend, tapi mungkin perlu menunggu supaya lebih mantap lagi. Akra, lihat multi years.
Akra di multi years nampak mulai akumulasi di sini. Coba kita zoom in. Yes, ini polanya akumulasi. Ya, tidak strong mencuram sekali, tapi nampaknya berlanjut akumulasi ini. Best. Belum nampak mantap. Coba kita lihat di multi years. Best ini secara long term pelaku pasar belum kemana-mana ini. Oh, mulai menarik. Coba kita zoom in. 2 tahun, oke, 1 tahun. Memang sih sudah mulai akumulasi, tapi kok sepertinya pelaku pasarnya ini agak serem juga nih naik turunnya nih, tidak terlalu stabil begitu. Well, kalau masih ada yang lain mungkin pilih yang lain dulu. Bank Permata, oke, ini nampak akumulasi. Iya, asingnya tidak besar. Mari kita lihat yang kemarin habis diakuisisi besar-besaran ini 33 triliun. Oke. Wow, akumulasi, zoom in. Wah, yes, ini masih terus akumulasi. WSBP, nampaknya distribusi. Kita cek multi years. Oke, asingnya kecil. Agak turun sih. WSBP masih belum menarik. Wow, ICBP. Nah, ini yang bikin heboh kemarin. Nah, kan? Nah, ini overall pelaku pasar saja lepas besar-besaran. Asing ada turun juga. Nah, ini overall pelaku pasar ini bisa jadi efek dari reksadana Sinarmas yang disuspend itu. Semuanya jadi panic selling. Semuanya menjual. Coba kita lihat di multi years. Oke, overall asing juga. ICBP ini dominan oleh asing. Nah, kan? Oke. ICBP mendadak dari yang sebelumnya baik-baik saja, pelaku pasar mendadak berubah pikiran, langsung jual besar-besaran, panic selling. Big no-no. INDF. Bagaimana kita coba lihat ini induk usahanya ICBP. Overall turun, asingnya dominan. Wah, ini asingnya tidak turun. Kita lihat dulu di multi years. Pelaku pasar umum overall ya turun. Oke. Loh. Wah, ini INDF tidak, asingnya tidak turun, tidak keluar kemana-mana, tidak jualan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat saat Indofood harganya jatuh, nah ini sempat asing akumulasi, tapi ternyata asing habis itu berubah pikiran. Harga INDF langsung naik kencang, tapi asing berubah pikiran, dia jualan. Coba kalau kita lihat ini, oke, ini data untuk tanggal 29 belum masuk ya dari IDX. Ini harus kita tunggu dulu sampai data dari IDX muncul. Tapi menariknya adalah kalau ternyata data dari IDX itu jualannya tidak parah, kuningnya tidak turun dalam, ini sebenarnya menjadi menarik ini INDF. Kenapa asing pergi jualan besar-besaran di ICBP, tapi di INDF nampaknya tidak terpengaruh ini. Oke, semoga data dari IDX segera rilis. Kita nantikan episode berikutnya yang menarik ini. Kita sudah sampai finish. Nah, fakta
faktanya sudah kita saksikan semua. Bagaimana garis kuning seminggu kemarin seperti apa dan pergerakan harganya sampai sekarang seperti apa. Semua datanya sudah ada, faktanya sudah ada, tinggal choice-nya adalah kita sendiri apakah kita akan lanjut berani eksekusi sebagai investor atau kita ya cukup sebagai pengamat investasi saja. Demikian, terima kasih sudah bersama menyaksikan sampai finish. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.